masyarakat. Bagaimanapun kalau pada waktu kita puasa mesti haus dan lapar. Besok puasa semuanya. Anur, puasa semuanya besok. Malam nanti buat aktivitas kegiatan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Dengan salat tasbihnya, baca yasin 3 kalinya. Ketiga kali kita baca yasin. Kali pertama niatnya untuk panjang umur, untuk corona, lenyap dan sirna. Kedua untuk murah rezeki, dan juga untuk corona agar kehilangan rezekinya untuk memusnahkan manusia. Yang ketiga agar dengan kita mendapatkan kesehatan dan keafiatan, panjang umur, murah rezeki, sehat afiat. Niatkan 3 kali baca yasin malam nanti itu tidak cukup sebenarnya. Bagi taukan sama Salafi dan Wahabi, sebenarnya 3 kali itu untuk hajat orang-orang dahulu. Bab hajat-hajat orang dahulu, satu pengen panjang umur, yang kedua hidup sehat afiat, yang ketiga murah rezeki. Tapi kalau hajat di zaman kita sekarang ini tidak cukup 3. Pengen panjang umur, pengen murah rezeki, pengen sehat afiat, pengen jadi pejabat, pengen jadi pemerintah atau juga pejabat tinggi kerajaan, pengen jadi menteri, pengen beristri 4, pengen punya aset banyak, pengen macam-macam keinginan kita. Nah, bacalah yasin sebanyak-banyaknya. Jadi cukuplah kawan-kawan, tak usah dipelelkan buang masa. Dah kami dah dengar dah pentadbiran daripada kalian dalam YouTube, dalam Facebook, dan juga dengan gunakan sarana media massa untuk menyesat-nyesatkan orang-orang. Tidak mustahil. Itu juga diantara daripada sebab turunnya bala dan malapetaka saat ketika kerja, karena cuma taunya untuk menyesatkan orang-orang saja. Yang di sana kita ada luang untuk kita berlapang dada, tapi kalian punya dada yang sempit. Kalian kutuk semua umat, yang pada saat ketika kumpulan yang kalian kutuk itu ada di antara daripada orang-orang yang beracun darahnya, yang beracun dagingnya. Musibah malapetaka akan menimpa. Oh, jangan-jangan itu yang sebaliknya. Kalian ahli bidah. Ahli bidah dari sudut mana? Karena kami banyak berzikir, karena kami beramal, mengamalkan seperti katakan saja dengan kunut dan juga dengan tahlilannya, karena Nabi kita tidak pernah buat. Kalian beralasan karena Nabi kita tidak pernah buat. Tapi kalian yang beralasan seperti itu tidak mengerti tentang maksud hadis. Apa agak-agaknya kalian yang punya akal cetek itu lebih pintar daripada Imam Nawawi? Tunjukkan karamat kalian. Tunjukkan yang kalian tuh punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Imam Suyuti yang banyak membuat tentang perkara-perkara tentang seumpama tahlilan, tentang seumpama muridan. Imam Suyuti jumpa mimpi bertemu baginda tidak kurang daripada dalam 70 kali. Oke, sekarang saya mau dengan Salafi yang ekstrim. Malaysianya kah, muftinya kah sekalipun. Mufti Perlis, berapa kali kalian berjumpa dengan Rasulullah SAW? Tunjukkan dengan komitmen kalian terhadap hukum hakam. Kalian punya pendiriannya babak belur. Saat ikut sana, saat ikut sini. Bukan manusia yang punya pendirian bijak dalam kehidupan. Kalau tentang pentadbiran daripada kalian, masa kamu, hei Salafi, lebih paham tentang hukum hakam daripada yang menghafal hadis Rasulullah tidak kurang daripada ratusan ribu banyak. Imam Asyuti hafiz, mendapatkan gelaran khatimatul hufaz. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani hafiz, mendapatkan gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Beliau diantara daripada yang mengatakan boleh-boleh saja kita mengadakan perayaan Maulid Rasul. Kalian sesatkan kan mereka-mereka itu? Ayo, demi Allah, kalau kita bersumpah dan bermubahalah, insya Allah kebenaran akan memihak kepada mereka, bukan kepada kumpulan-kumpulan Salafi Indonesia, baik itu dengan Dr. Pirandanya, dengan bahasa lamahnya, dengan Dr. Mazanya atau Ruzaiminya. Insya Allah kalau kita bermubahalah, ulama-ulama kita berada pada posisi yang betul. Minta maaf dengan bahasa ekstrimnya, takkan mereka sebodoh yang kalian anggap sehingga dengan mereka membabikan umat kepada perkara-perkara bid'ah dengan seumpama Maulid Rasul, dengan seumpama tahlilannya, dengan seumpama kunutannya, dengan seumpama tawasulannya. Buka kitab Syawahidul Haq.
Kebanyakan yang dimuat di dalam kitab Syawahidil Haq, orang yang beristighasah dengan Sayyidil Khalq, itu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang bermimpi. Syekh Nabhani yang kalian kafirkan, itu diantara daripada kekasih Rasulullah SAW. Sampai pada suatu ketika orang yang senantiasa bermimpi bertemu Rasulullah membeli satu buah kitab namanya Nailul Amani fi Raddi ala Nabhani. Nailul Amani mencapai satu angan-angan rat kepada Syekh Nabhani. Nah, kitab itu dibeli, tersimpan di rumah. Baginda tidak pernah kunjung lagi, tak pernah kunjung datang. Kok kenapa? Seminggu, 2 minggu dengar cerita daripada Habib Umar. Habib Umar menceritakan ada dengan seorang perempuan mengeluh karena sudah 3 malam tidak berjumpa baginda Rasulullah SAW, sehingga sampai tertanya-tanya, memangnya ente ketemu baginda dalam berapa kali? Tiap malam berjumpa baginda Rasulullah SAW. Tunjukkan salafi wahabi yang mana yang punya mimpi seperti itu. Bab dengan kita kalau setakat menyerang saja, mentadbir saja, menyesatkan saja, yang secara membabi buta itu pahaman salafi wahabi Muhammad bin Abdul Wahab yang kalian anggap sebagai mujaddid daripada sudut apanya? Bergeraknya pahaman wahabi pada saat ketika itu dengan membunuh dan membantai orang-orang yang dianggap syirik kafir sama mereka dikenakan kena tawassul atau disebabkan kena dengan seumpama mengamalkan amalan-amalan yang masih terpayungi dengan payung syariat dan juga dengan landasan hukum hakam Allah yang berpanduan kepada Al-Quran dan hadis. Uzkurullaha dzikran katsira. Tuh, yang pernah berjumpa malaikat, sebutkan salafi yang mana yang pernah jumpa dengan malaikat. Kita punya ada orang yang jumpa malaikat. Kita pernah ada orang yang pada waktu keluarkan daripada pocketnya semua jenis duit ada di dalam dompetnya. Datang orang Indonesia, dia keluarkan duit seraup, keluar rupiah. Jumpa mahasiswa dari Malaysia, dia keluarkan duit jadi ringgit. Datang ketemu orang dari Amerika, dia raup keluar uang dolar. Itu ada daripada jamaah tabligh yang tinggal di Madinah. Kita punya yang berbau kuburnya wangi haram sekali. Itu dengan penulis kitab penyusun salawat dan salam kepada baginda Nabi Al-Fuyudat Al-Makkiyah. Al-Salawatul Makkiyah. Apa namanya? Al-Makkiyah itu dengan Syekh lupa, astagfirullahaladzim. Tak pernah dengar cerita tu. Sudah tu dari diijazahkan. Hatta di Mat An-Nur pun juga pada waktu itu kita mendapat ijazah daripada anak beliau, Maulana Zubair. Jadi dengan Al-Barakatul Makkiyah ada kumpulan salawat hampir tidak kurang daripada 800 kali selawat. Itu coba saja tanyakan tentang Al-Barakatul Makkiyah itu bagaimana. Nabi kita tidak pernah amal, Nabi kita tidak pernah ajarkan, Nabi kita tidak pernah beramal dengan hal seperti itu. Sahabat tidak bid'ah dhalalah, begitu kan jawabannya. Tapi kira-kira dengan keilmuan yang memang betul-betul memukau dan dapatkan penghormatan penghargaan daripada Imam Abdullah bin Zubair. Imam Abdullah bin Zubair ini juga daripada orang Wahabi. Mengakui dengan keilmuan beliau yang pada saat ada dengan seseorang mau ketemu, merindukan pengen ketemu dengan Syekh Al-Bazi ini, dengan Syekh Al-Bazi, maka pada saat beliau sudah sampai ke Madinah, ternyata beliau dapat informasi yang Syekh Al-Bazi sedang berkunjung di Madinah, sedang berkunjung ke Madinah dan sekarang sedang menamu atau menjadi tetamu kepada salah seorang warga Madinah asal daripada Pakistan atau India. Maka dengan si yang menaruh penghormatan dan takzim luar biasa kepada beliau, ingin mengucapkan salam dan bersalaman, ternyata dia tengok, beliau lihat Syekh Al-Bazi dengan penampilan yang kemas, keren, tampil sempurna, handsome, perawakan yang tinggi, pakaian yang kemas dan rapi. Terlintas dalam hati, rasa tidak layak betul kalau dengan seorang alim seperti itu pakaiannya. Rasa tidak layak betul kalau dengan seorang alim Rabbani kalau macam itu cara penampilan dan juga cara berpakaiannya. Memangnya maunya seperti apa kalau jadi orang alim? Harus pakai cuma camping kan? Maka begitu Nabi kita insan yang paling handsome, manusia yang paling rapi dan yang paling kemas. Kadang-kadang ada dengan sebagian orang kalau sudah jadi kiai harus pakai sarungan,
kemudian pakai sorban, tak tentu hala putarnya, lilit sembarangan, nah ekornya di tengah kah, ekornya di sini kah, ekornya ke depan dua macam tanduk macam itu kah? Begitu kan kalau sudah jadi orang alim, tak ada syarat. Nabi kita apakan kemas dan rapi. Imam Malik kemas dan rapi, Imam Abu Hanifah kemas dan rapi, Imam Syafi'i kemas dan rapi. Kamu tidak pernah melihat Imam Syafi'i dalam berpakaian, melainkan kau katakan beliaulah orang yang paling kemas dan juga insan yang paling rapi. Malam hari si laki-laki itu bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita bersabda, kalau seperti itu pandanganmu kepada Syekh Al-Bazi, kamu keluar dari Madinah. Keluar kamu daripada negeriku. Terperancat bangun. Akhirnya pada waktu datang berkunjung ke rumah beliau di Madinah pada saat ketika itu, ucapan pertama, Tuan Guru saya minta maaf, ampunkan ulun. Jadi kata beliau, kita tidak pernah ketemu, apa yang saya harus ampunkan? Saya mau ngampunkan tentang apa? Pokoknya saya minta ampun dulu, minta maaf dulu. Kalau Kiai berkenan untuk memaafkan saya akan cerita tentang kejadian yang berlaku. Maka dia bilang, oke lah, kita senyum saja. Oke lah, apa ceritanya? Saya maafkan segala kesalahanmu. Baru diceritakan tentang cerita tadi itu. Ayo, saya nakan yang semacam itu juga dengan selapis-selapis yang ekstrem di Indonesia. Yang kerja kalian malam hari ini, mesti kalian akan peralkan bid'ah dhalalah orang yang baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Nabi kita tak pernah buat, tapi baca Yasin itu salahkah? Bisa jadi kafir kalian, murtad. Kalau seketika mentabdil dan mentatil orang yang baca Yasin pada malam-malam tertentu. Nabi kita tak pernah baca Yasin pada malam Jumat. Betul. Tapi pernahkah Nabi kita protes kepada Sayyidina Tamimun Ad-Dari, kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang khatam Quran pada tiap malam? Hanya barangkali mereka beranggapan orang yang khatam Quran itu tabat Yasin, bang. Sebab Quran yang mereka khatamkan itu Yasinnya enggak ada. Bodoh banget kalian. Ayo, ini rasional enggak? Ada berapa ramai di kalangan sahabat Nabi yang khatam Quran pada tiap malam? Ada yang khatam Quran 2 kali sehari. Imam Syafi'i khatam Quran saban hari. Agak-agak baca Yasin tak? Pernah ke Nabi kita kata, Syafi'i khatamkan Quran tiap hari. Kenapa tidak ditatil? Kalau ikut bahasa kalian semuanya tidak akan selamat. Imam Syafi'i yang mendapatkan jolokan daripada hadis pun tidak akan terselamat. Kenapa? Sebab beliau juga min hadis bid'ah wa dhalal. Dari sudut mana bid'ah wa dhalalnya? Karena baca Quran khatam saban malam. Bulan Ramadan 2 kali. Siapa yang suruh khatam Quran 2 kali? Takkan kalian pintar, mereka bodoh. 1001 kali lipat kami dengan pasih mengatakan kalian lebih bodoh daripada mereka. Jadi kesimpulannya, garang kah? Tak garang. Ini lembut. Kenapa lembut? Bodoh itu masih sedikit bandingkan dengan kita sesatkan. Bandingkan dengan mereka memperah kita ahli neraka. Ayo, siapa yang ekstrim? Abi yang ekstrim. Abi bilang bodoh saja sama mereka. Mereka bilang kita ahli dhalal. Ahli dhalal apanya? Ahli neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin benar. Terus orang yang bilang kita ahli neraka, oh, Masya Allah, barakallahu lakum wa syabab. Tidak akan kita nyanyikan seperti itu. Innalillah. Tapi bukan begitu saya cara berdakwahnya. Mereka juga bukan cara begitu. Allah untuk menyampaikan pandangan mereka. Lebih-lebih lagi pandangan yang salah, pandangan yang tidak betul, pandangan yang bercanggah dengan ulama-ulama yang dengan mereka sebagai sepatu bukti Allah cinta dan sayangkan mereka. Mereka Allah mimpikan dengan mimpi-mimpi yang bagus. Kemudian kitab-kitab mereka dimanfaatkan dan juga tersebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Selain daripada itu, waktu mereka dan juga kehidupan mereka jauh daripada syubhat, jauh daripada perkara-perkara haram. Siapa di antara daripada kita tidak punya ATM? Mungkin ada di antara daripada kita yang punya ATM daripada bank konvensional. Itu warak. Itu saja kita sudah ketinggalan jauh. Mereka jangankan dengan yang haram, jangankan dengan yang syubhat, yang makruh pun mereka jauhkan daripada kehidupan mereka. Jadi cukuplah pada siang hari yang mulia ini dengan kita menghabiskan waktu untuk menyerang orang-orang, mentadil juga mentadil. Sebab itu diantara daripada sebab akan turunnya bala malapetaka kepada Indonesia, kepada Malaysia dan juga kepada dunia. Seketika nama orang-orang saleh dilaknat dan dikutuk. Itu yang Nabi kita sabdakan daripada rangkaian
15 perkara apabila berlaku di antara daripada yang 15 wa yal'anu akhiru hadhil ummah awwalaha atau awwalahum, dan akhir umat ini melaknat kumpulan-kumpulan yang terdahulu, kumpulan-kumpulan yang sebelumnya. Tidakkah dengan kalian melaknatnya secara lembut, mengatakan mereka tidak mengerti akidah? Imam Ibnu Hajar yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari mendapatkan sambutan daripada segenap lapisan masyarakat ulama qabla talabatil ilm. Ternyata kalian anggap beliau hanya mengerti dalam bab halal dan haram, dalam bab hukum hakam, tapi tidak mengerti dalam bab akidah. Juga macam seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ad-Da'abi, Al-Imam As-Sakhawi, kita punya ulama ramai. Masa kalau dengan bahasa logika pun, dengan bahasa rasional pun, macam mana Muhammad bin Wahab yang satu ni lebih benar daripada ribuan ulama-ulama yang lain? Dengan bahasa kasar seperti tidak bijaksana Allah saat ketika menyesatkan yang ribuan ramai tadi itu, terus yang diselamatkan Muhammad bin Wahab sendirian saja. Dan itu perkataan daripada ulama, perkataan daripada saudara Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Siapa saudara Muhammad bin Abdul Wahab? Sulaiman. Kata Syekh Sulaiman kepada Muhammad, kalau ada 1000 orang cakap macam ni, terus satu cakap macam tu, itu kira-kira siapa yang betul? Kemungkinan yang benarnya itu dengan yang 1000 lah. Masa dengan yang satu? Nah, kalau begitu, kamu yang satu, mereka yang 1000. Itu realiti. Senyap diam saja. Dengan ini dalil tidak dapat dipatahkan oleh selapi manapun. Pada saat berkembangnya Wahabi yang jumlah mereka tidak sampai 1 juta orang. Pada awal bulan Ramadan nanti Allah akan bebaskan jumlah bilangan yang bebas daripada api neraka tidak kurang daripada dalam 1 juta orang. Tiap Ramadan, tiap hari Ramadan 1 juta orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Itu hari pertama sampai kepada hari yang ke-30 Allah akan bebaskan sejumlah bilangan yang sudah terbebaskan sebelumnya. Berarti 30 kali 30 tambah 30 tambah 30. Tiap hari 1 juta. 30 hari 30 juta. Tapi pada hari yang ke-30 seperti jumlah bilangan yang terbebaskan sebelumnya, ya antara 60 juta ke 59 juta. Oke. Pada saat ketika itu mungkin juga sampai zaman kita sekarang. Salafi Wahabi yang ekstrim berapa banyak? Jadi kata beliau, ini tidak dapat dipatahkan dalil ini, seperti apapun hebatnya kalian berargumentasi, tidak akan dapat dipatahkan. Yang Allah bebaskan pada tiap Ramadan tidak kurang daripada dalam 60 jutaan. Sedangkan jumlah Wahabi pada saat ketika itu belum sampai 1 juta. Jadi yang 59 juta itu siapa gagahnya? Kalau yang benar itu kalian. Kalau yang muwahhidin, yang benar akidahnya itu adalah kalian. Ayo, kepada siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Pikir, renung sejenak. Mesti kalau seandainya, kalau mereka yang jumlah mereka hanya dalam 3 jutaan, masih ada dalam 50 juta yang akan terbebas daripada api neraka. Tidak akan mungkin terbebas daripada api neraka itu orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir juga orang-orang murtad. Mesti orang yang beriman. Siapa? Karena mereka yang 57 juta tadi itu kalau bukan daripada ashab al-madzahibil arba'ah yang akidahnya Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah, Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah semuanya ditadlil dan juga disesatkan, bahkan ada di antara daripada mereka yang mengkafirkannya. Imam Ibnu Taimiyah saja mengatakan ahli sunnah wal jamaah itu adalah penganut akidah pahaman al-Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah. Mudah-mudahan bahasa yang akan diserang habis-habisan ini sama mereka, kalau mereka dengar sampai ke telinga mereka, bina disumpahin tak kisah tidak peduli. Sebab surga dan neraka bukan mereka yang punya, bukan mereka yang menentukan beruntung tidaknya seseorang. Yang menentukan keberuntungan itu adalah Allah Jalla wa'ala. Jadi Habib tak risau sangat kalau nanti itu dipotong, minta dipotongkan yang terakhir, yang lasak, yang macam tadi itu, didengar sama mereka yang suka menyesat-nyesatkan orang, pasti hati akan diserang, akan disumpahin. Tak paham, tak ruti bodoh, tak apa. Makasih banyak. Tapi kalian juga pahami bahasa yang habis sampaikan.
bab dengan masalah yang kita pertengkarkan sekarang ini, masalah khilafiah yang kalian boleh berlapang dada tanpa menyatakan orang itu sesat. Kalian berlapang dada dengan orang-orang kafir, dengan Zionis sekalipun. Tapi bagaimana tidak boleh berlapang dada dengan sesama muslim? Sama syahadatnya, hanya tidak sepemahaman dalam masalah-masalah tertentu. Jadi cukuplah daripada kumpulan-kumpulan yang di Indonesia, kumpulan-kumpulan yang di Malaysia, menghabiskan waktu kalian hanya untuk menyesatkan orang-orang saja. Penyesatan orang yang tidak sesat, melaknat orang yang tidak terkutuk, mencerca orang yang tidak patut untuk dicaci, itu akan mendatangkan kebinasaan dan kehancuran. Kenapa tidak menimpa kepada mereka? Sebab azab Allah apabila Allah timpakan akan menimpa kita semuanya. Profesi tukang sesatkan orang itu tidak betul. Profesi dai ilallah. Profesinya apa? Pedagang, petani, nelayan, tak kisah. Jadi pada profesinya apa? Profesi saya tukang sesatkan, juga tukang bid'ahkan orang, dan tukang tentukan orang masuk neraka. Itu kan tidak betul. Ya, kami nggak pernah kata, memang tidak pernah kata seperti itu, tapi realitinya seperti itu. Kamu yang menentukan masa depan orang-orang yang ahli bidah, dikatakan dengan mereka-mereka daripada ahli nar. Wa niyatubillah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa lagi kawan-kawan sana, besok puasa Nabi kita bersabda, hadis itu dhaif, tak apalah hadis itu dhaif, yang cara pasti masih boleh diamalkan. Idzan tasafa sya'banu faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila intisaf Sya'ban, maka bangkit ibadahlah pada malam harinya dan puasalah pada siang harinya. Banyak-banyak ibadah. Doakan Nabi, doakan keluarga, kami juga akan mendoakan kalian semuanya. Mudah-mudahan dengan kita, moga-moga dengan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga dengan kita mendapatkan kesejahteraan yang abadi, masuk surga bighairi hisab. Ala dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Barik lana fi ma razaqtana.